Baik, selamat malam. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai skala ukur dalam penelitian. Dan terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Lucy Nadewaru dengan NIM 10202401. Langsung saja kita mulai ya. Skala ukur dalam penelitian, yang dimana skala itu adalah seperangkat nilai atau skor yang ditetapkan kepada subjek, objek atau tingkah laku dengan tujuan mengukur sifat. Nah, pada umumnya, skala dipergunakan untuk mengukur sikap, persepsi, nilai, dan minat. Skala juga tidak mengungkapkan keberhasilan ataupun kegagalan, kekuatan, atau kelemahan objek ukur. Nah, di sini kan kita ketahui bahwa skala pengukuran itu adalah sebuah acuan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam suatu satuan alat ukur. Nah, dengan menggunakan skala pengukuran, maka alat ukur yang digunakan akan menghasilkan data kuantitatif. Nah, setelah itu proses pengukuran yang menghasilkan data kuantitatif yang berupa angka-angka tersebut, barulah kemudian ditentukan analisis statistik yang cocok untuk digunakan. Nah, di sini ada 4 jenis skala pengukuran dalam ilmu statistik. Nah, yang pertama itu skala ukur rasio. Ini kawan-kawan kita lihat saja di gambarnya di sini. Ini berdasarkan skala ukur terendah sampai tertinggi ya. Dimana yang pertama yaitu skala nominal atau terendah, yang berarti hanya membedakan kategori tanpa urutan. Yang kedua skala ordinal, yang berarti memiliki urutan tetapi tanpa jarak yang pasti. Ketiga skala interval, yang berarti memiliki urutan dan jarak yang sama, tapi tidak memiliki nol mutlak. Dan keempat, skala rasio. Skala rasio ini yaitu skala ukur yang tertinggi ya kawan-kawan, di mana skala rasio ini merupakan ditandai dengan memiliki urutan, jarak sama, dan nol mutlak. Di sini juga ada skala ukur nominal, yang dimana skala nominal itu merupakan skala pengukuran paling sederhana atau tingkatnya paling rendah di dalam suatu penelitian. Jenis skala pengukuran dalam penelitian kuantitatif yang hanya membedakan antara kategori atau nama label tanpa memiliki urutan atau peringkat tertentu, di mana antar kategori tidak diketahui tingkat perbedaannya dan tidak dapat dihitung atau diurutkan. Di sini juga ada ciri-ciri dari skala nominal. Yang pertama itu kategori data bersifat mutuali atau mutuali eksklusif, mana setiap objek hanya memiliki satu kategori saja. Yang kedua itu kategori data yang tidak memiliki aturan yang logis. Di sini juga kan ada tertera syarat penggunaan skala nominal, yaitu yang pertama, datanya dikelompokkan ke dalam kategori yang saling eksklusif atau tidak tumpang tindih. Kedua, kategori tidak memiliki urutan atau tingkatan. Operasi matematika yang diperbolehkan hanya perhitungan frekuensi atau persentase. Lanjut. Yang kedua itu skala ukur ordinal, yang dimana skala ordinal ini lebih tinggi daripada skala nominal kawan-kawan, dan sering juga disebut dengan skala peringkat. Salah satunya jenis skala pengukuran dalam penelitian kuantitatif yang memiliki urutan atau peringkat tertentu, tetapi tidak memiliki jarak atau interval antara nilai-nilai yang diukur. Nah, hal ini karena dalam skala ordinal, lambang-lambang bilangan asli hasil pengukuran selain menunjukkan perbedaan juga menunjukkan urutan atau tingkatan objek yang diukur menurut karakteristik tertentu. Nah, di mana skala ukur ordinal mirip dengan data nominal. Di sini juga
ada syarat dalam penggunaan skala ordinal. Kita lihat saja kawan-kawan. Yang pertama itu, data dapat dikelompokkan ke dalam kategori yang memiliki urutan atau tingkatan. Kedua, jarak antar kategori tidak selalu sama atau tidak dapat diukur secara pasti. Di mana operasi matematika yang diperbolehkan adalah perhitungan median, persentil, dan korelasi peringkat. Di sini juga ada tertera ciri-ciri dari skala ordinal. Pertama itu, kategori data saling memisah. Kedua, kategori data ditentukan berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimiliki. Kategori data juga dapat disusun sesuai dengan besarnya karakteristik yang dimiliki. Selanjutnya itu skala ukur interval, di mana skala interval lebih bermakna dibandingkan dengan skala nominal ataupun ordinal, karena skala ini merupakan representasi yang sama dari objek yang diukur. Salah satu jenis skala pengukuran dalam statistika yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama itu, memiliki satuan yang jelas dan terukur. Kedua, memiliki titik nol atau titik acuan yang absolut. Ketiga, memiliki jarak antara nilai yang sama di setiap intervalnya. Keempat, dapat melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada nilai-nilai yang diukur. Di sini juga ada ciri-ciri dari skala interval. Pertama itu, kategori data memiliki sifat saling memisah. Kedua, kategori data memiliki aturan yang logis. Keempat, kategori data ditentukan skalanya berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. Selanjutnya, perbedaan karakteristik yang sama tergambar dalam perbedaan yang sama dalam jumlah yang dikenakan pada kategori. Sini juga ada syarat penggunaannya, kawan-kawan. Pertama itu, data memiliki urutan dan jarak antara nilai yang sama. Kedua, tidak memiliki nilai nol mutlak, atau nol tidak berarti tidak ada kuantitas. Lanjut, skala ukur rasio, yang dimana skala rasio ini adalah skala pengukuran yang ditunjukkan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, memiliki jarak tertentu, dan bisa dibandingkan. Syaratnya yaitu, pertama, data memiliki urutan, jarak antara nilai yang sama, dan nilai nol mutlak. Pada skala rasio ini juga, kawan-kawan, terdapat semua karakteristik skala nominal, ordinal, dan skala interval ditambah dengan sifat adanya nilai nol yang bersifat mutlak. Nilai nol mutlak ini artinya adalah nilai dasar yang tidak bisa diubah meskipun menggunakan skala yang lain. Oleh karena itu, pada skala rasio, pengukuran sudah mempunyai nilai perbandingan atau rasio. Skala rasio menyediakan banyak kemungkinan dalam hal analisis statistik. Variabel-variabel ini juga dapat ditambahkan, dikurangi, dikalikan, dan dibagi secara bermakna. Nah, kita sekarang masuk ke kasusnya ya. Yang pertama, pengukuran tingkat kepuasan pengguna sistem informasi rekam medis elektronik. Deskripsi kasusnya itu, sebuah rumah sakit ingin mengevaluasi tingkat kepuasan pengguna atau dokter, perawat, dan staf administrasi terhadap implementasi SIRM yang baru. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem, di mana peneliti perlu merancang kuesioner yang valid dan reliable untuk mengukur berbagai aspek kepuasan pengguna, seperti kemudahan penggunaan, fungsionalitas sistem, kualitas informasi, dan dukungan teknis. Skala ukurnya di sini yaitu skala Likert,
mana skala ini sering digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat, seperti tingkat kepuasan. Pembahasannya, dalam merancang kuesioner, penting untuk memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan jelas, tidak ambigu, dan relevan dengan tujuan penelitian. Peneliti juga perlu melakukan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa instrumen pengukur yang digunakan akurat dan konsisten. Hasil penelitian ini juga dapat dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi kepuasan pengguna. Masuk ke kasus yang kedua, yaitu penilaian kualitas data rekam medis. Deskripsi kasusnya yaitu sebuah organisasi kesehatan ingin meningkatkan kualitas data RME mereka untuk mendukung pengambilan keputusan klinis dan manajemen. Peneliti perlu mengembangkan instrumen pengukuran untuk menilai berbagai dimensi kualitas data seperti kelengkapan, akurasi, konsistensi, dan ketepatan waktu. Skala ukurnya itu skala nominal, mana skala ini dapat digunakan untuk mengkategorikan data RME berdasarkan status kelengkapannya atau akurasinya. Yang kedua itu skala rasio, ini mana skala ini dapat digunakan untuk mengukur aspek-aspek kuantitatif seperti persentase data yang lengkap atau waktu yang dibutuhkan untuk memperbarui data. Pembahasannya, penilaian kualitas data RME melibatkan proses yang kompleks dan multidimensional. Peneliti juga perlu mendefinisikan kriteria yang jelas untuk setiap dimensi. Kualitas dan sini bisa kita lihat kawan-kawan pembahasannya ya. Dan menggunakan instrumen pengukuran objektif dan terstandarisasi. Masuk ke kasus yang ketiga, pengukuran kompetensi profesional rekam medis. PMIK melibatkan penilaian terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang kompleks. Peneliti juga perlu mengembangkan instrumen penilaian yang valid dan reliabel, serta memastikan bahwa proses penilaian dilakukan secara objektif dan transparan. Dan terakhir, hasil penelitian juga dapat digunakan untuk mengembangkan program pelatihan dan pengembangan profesional yang sesuai dengan kebutuhan PMIK. Di sini ada link tautan kasusnya teman-teman. Baik, sekian dari pemaparan materi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.